Bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Lagi masih semangat untuk belajar? Semangat. Sekarang kita akan belajar mengenai pelajaran apa? Mengenai pelajaran kimia. Oke, baik. Sebelum kita belajar, Ibu persilakan semuanya berdiri. Kemudian supaya kalian tambah bersemangat, kita menyanyikan satu lagu wajib, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran kita saat ini kalian sudah bacakan tadi ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi yang telah Ibu tampilkan tadi, judulnya yang Ibu saya tampilkan tadi, masih ingat materi minggu lalu apa? Apa? Sifat-sifat periodik unsur. Sistem periodik unsur. Nah, kemudian dalam apa? Sistem periodik unsur di situ ada apa? Ada Konfigurasi elektron. konfigurasi elektron. Kemudian ada baris dan apa? Golongan. Ya, jadi untuk menentukan suatu unsur itu di dalam suatu sistem periodik, pertama-tama kita harus menentukan konfigurasi elektronnya. Kemudian baru kita bisa tahu letaknya berada pada periode berapa dan golongan berapa. Iya, Ibu sudah kasih tahu kemarin, sudah jelaskan, tetapi ternyata masih lupa. Ya, oke, sip. Nah, untuk pembelajaran kita saat ini, kita akan membahas mengenai sifat periodik unsur. Materi kita akan menggunakan kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Itu untuk ranah kognitifnya, untuk kalian punya pengetahuan. Kemudian untuk 4.4, menyajikan hasil analisis data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan sifat dan sifat keperiodikan unsur. Itu adalah untuk kalian punya keterampilan, ya. Itu untuk KD-nya. Kemudian ada tujuan pembelajaran dari kita punya pembelajaran saat ini, yaitu satu, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat keperiodikan unsur, yaitu mengenai jari-jari atom dan energi ionisasi dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kalian belajar mengenai materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan kecenderungan sifat periodik melalui gambar atau grafik, khususnya untuk sifat jari-jari atom dan energi ionisasi dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis kemiripan sifat unsur dalam hubungan untuk jari-jari atom dan energi ionisasi. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu
diharapkan dapat mengumpulkan informasi tentang keberadaan untuk energi di atom dan energi ionisasi. Kemudian tujuan yang keenam yaitu kalian bisa mempresentasikan hasil kalian punya diskusi, ya? Oke. Itu adalah tujuan-tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian ini ada gambar. Gambar yang di atas mengenai apa itu? Buah-buahan. Ini biasanya kalian lihat di mana? Di toko. Nah, gitu. Gambar yang kedua yaitu ilustrasi mengenai jari-jari atom dalam satu golongan. Kemudian gambar yang ketiga yaitu ilustrasi jari-jari atom dalam satu periode. Oke, baik. Nah, untuk itu Ibu minta semuanya duduk sesuai dengan kelompoknya. Ayo, masuk ke dalam. Bagaimana? Sudah selesai? Oke. Kelompoknya siapa yang mau maju? Kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kelompok 2. Saya Resolona Kaisiri. Saya Indra Moisinja. Dan Renai Boyawan. Elenti Zander. Sina Sohar. Dengan melihat gambar di atas, kami dapat merumuskan pernyataan tentang apa pengertian jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar pada unsur segolongan. Jari-jari atom meningkatkan dari atas ke bawah karena penambahan kulit. Dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang bertanya, silakan. Silakan bertanya, kelompok 1 dan kelompok 3. Ayo. Adakah hubungan antara nomor atom dengan jumlah elektron seleksi pada kulit yang sama? Unsur menunjukkan jumlah elektron yang dimiliki dan digambarkan dalam konfigurasi elektron. Oleh sebab kenaikan nomor atom sebagai dasar pengelompokan unsur dalam sistem periodik, unsur modern konfigurasi berhubungan dengan letak unsur pula. Dalam sistem periodik unsur letak. Kelompok 3, ada pertanyaan? Ya, silakan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom akan semakin. Jadi dalam satu golongan jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam satu periode semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Bagaimana? Kelompok 3 diterima? Diterima. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3. Terima kasih. Iya. Beri aplaus untuk kelompok 2.
jika maka. Masih ingat? Jika maka. Jadi kelompok apa? Satu bertanya. Kasih contoh ya. Jika saya belajar, kelompok 3 bisa jawab. Maka saya akan. Ya, tapi diawali dengan kata maka. Ya. Silakan dari kelompok 1. Jika saya nanti nah, dari hasil diskusi kalian tadi, adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai apa sifat dari kepredikan unsur? Ada? Satu orang. Silakan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Oleh karena itu energi ionisasi berkurang. Oke, masih ada lagi. Temannya tadi sudah menarik ada 2 kesimpulan, yaitu mengenai golongan. Kemudian masih disambung juga dengan kelompok 2 masih mengenai golongan. Kita akan mengadakan evaluasi dari hasil diskusi tadi. Ya, ayo. Ini ada soal untuk evaluasi. Karena waktu sudah habis, kalian kerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Bertanya sama kalian, bagaimana kita punya pembelajaran saat ini? Kalian senang atau bagaimana? Iya. Karena? Kenapa? Dapat memperoleh ilmu. Pengetahuan. Baik. Ya. Oke. Baik. Satu orang berdiri dan bawa kita dalam doa. Serta Ibu Guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kami yang di surga,